Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassada'i wassolihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita belajar pengausan pada malam hari ini. Maknanya mengaus itu adalah belajar. Kita semua hidup di dalam dunia ini, semuanya belajar semua. Tidak ada yang pintar. Karena umat manusia di dalam dunia ini tentang apapun itu belajar. Tentang ilmu dan keilmuan juga belajar. Tentang keahlian-keahlian juga belajar. Tentang keterampilan-keterampilan seorang manusia juga belajar. Kita semua ini umat manusia bisa hidup sebesar ini juga belajar asal usulnya. Kita semua ini berjalan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, semua juga belajar. Umat manusia di dalam dunia ini semuanya belajar tentang apapun. Bukan tentang ilmu saja, tentang kesehatan juga belajar, tentang keahlian-keahlian supaya saya ini sehat, supaya saya ini kuat juga belajar. Sedikit demi sedikit menjadi kuat, sedikit demi sedikit menjadi pintar, sedikit demi sedikit menjadi mulia. Manusia itu di dalam dunia ini semuanya belajar
tentang ilmu dan keilmuan, tentang keahlian, dan juga tentang akhlak, tentang faidah. Itu semuanya belajar. Umat manusia bila ingin akhlaknya mulia, itu dasar-dasarnya itu dari belajar. Bila umat manusia tidak memiliki dasar-dasar, entar tidak mulia. Karena bisa mulia itu karena belajar. Di dalam pelajaran-pelajaran itu banyak kemuliaan-kemuliaan. Tentang faidah, bila umat manusia telah mengerti, bila umat manusia telah mengetahui, entar manusia itu mendapatkan faidah dari perbuatan-perbuatannya. Karena segala sesuatu umat manusia tentang apapun itu belajar. Tentang menahan hawa nafsu juga belajar. Umat manusia yang paling berat itu berperangnya dengan hawa nafsunya ing diri umat manusia itu sendiri. Karena pada malam hari ini semuanya belajar dari ing diri umat manusianya. Semua umat manusia belajar dari nafsunya. Karena segala sesuatu itu bisa pintar karena nafsu, bisa tidak benar karena nafsu. Pada malam hari ini membahas tentang hawa nafsu. Di dalam surat Al-Adiyat ayat 5. Ini menerangkan tentang hawa nafsu. Karena di dalam surat Al-Adiyat ini dan menyerang ke tengah-tengah kumpulan orang-orang kafir. Dan menyerang ke tengah-tengah perkumpulan orang kafir ini adalah namanya nafsu. Karena sang pencipta atau Gusti Allah yang telah mengutus terhadap utusan-utusannya, yaitu seorang nabi-nabi. Di dalam surat Al-Adiyat yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawasatna bihi jam'a, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Fawasatna bihi jam'a, yang artinya dan menyerang ke tengah-tengah kumpulan orang-orang kafir. Maksudnya dan menyerang ke tengah-tengah kumpulan orang-orang kafir ini. Orang-orang kafir ini nafsunya banyak. Nafsunya tinggi. Karena orang-orang kafir ini tentang nafsu itu yang paling tertinggi. Nafsu harta benda, nafsu kekuasaan, nafsu tahta, nafsu birahi, dan nafsu-nafsu yang lainnya. Jadi sang pencipta itu menurunkan seluruh nabi-nabi itu disuruh untuk mengikis hawa nafsu orang-orang kafir itu, untuk merendahkan hawa nafsu orang-orang kafir itu. Seluruh nabi itu diutus oleh sang pencipta itu untuk menyerang di tengah-tengah perkumpulan-perkumpulan orang-orang kafir.
Maksudnya di tengah perkumpulan-perkumpulan orang-orang kafir itu, yang diserang itu bukan jasadnya, yang diserang itu bukan umat manusianya, tapi yang diserang tengah-tengah perkumpulan orang-orang kafir itu adalah hati dan pikirannya, supaya nafsu umat orang kafir itu supaya menjadi reda, supaya bisa mengikis hawa nafsu itu. Seluruh orang kafir itu kebanyakannya nafsunya tinggi, nafsu birahi, nafsu tahta, nafsu kekuasaan, dan nafsu-nafsu amarah lainnya. Seluruh nabi itu diturunkannya kebanyakannya yaitu di Timur Tengah, karena orang-orang kafir itu kebanyakannya adanya di Timur Tengah. Karena di Timur Tengah itu orangnya itu hawa nafsunya tinggi-tinggi, orangnya, umat manusianya orang kafir itu karena tidak mempercayai bahwa ada Sang Pencipta, tidak mempercayai ada Tuhan, tidak mempercayai ada ing Gustine atau Gusti Allah atau yang lain-lainnya. Karena orang-orang kafir itu mempercayainya terhadap ing dirinya sendiri. Segala sesuatu itu karena ing dirinya, segala sesuatu karena perbuatannya, segala sesuatu karena olehnya, bukan dari Sang Pencipta. Itulah orang-orang kafir. Maknanya kafir-kafir itu tidak mempercayai ada Tuhan, tidak mempercayai ada Sang Pencipta, tidak mempercayai ada Allah atau yang Maha Esa atau Maha Agung. Itu tidak mempercayai, maknanya kafir itu. Karena di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Insan Hamil menerangkan bahwa orang-orang kafir itu tidak mempercayai satu pun tentang Sang Pencipta. Jadi Sang Pencipta itu menurunkan utusan-utusannya, yaitu seorang nabi-nabi. Semenjak nabi terdahulu semuanya itu diturunkannya kebanyakannya di Timur Tengah. Kalau Nabi Adam alaihi salam diturunkannya tidak ada yang tahu di mana letaknya. Kalau turunan-turunan dari Nabi Adam alaihi salam diturunkannya semuanya adanya di Timur Tengah. Karena di Timur Tengahlah makhluk yang paling serakah. Karena hawa nafsunya terlalu tinggi. Tentang apapun Timur Tengah itu hawa nafsunya tinggi. Ingin pintar tinggi, ingin maksiat tinggi, ingin segala-galanya juga tinggi. Nafsu birahinya tinggi, nafsu amarahnya tinggi, nafsu perbuatannya tinggi. Semuanya orang-orang Timur Tengah itu hawa nafsunya tinggi. Bila umat manusianya di Timur Tengah itu bisa mengatur tentang hawa nafsu, itu cuman ada beberapa zaman dahulu. Kalau zaman-zaman sekarang banyak yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau zaman nabi-nabi terdahulu, hawa nafsunya orang-orang Quraisy atau orang-orang Timur Tengah itu semuanya nafsunya tinggi semua. Kalau sekarang bisa mengendalikannya. Karena zaman dahulu itu di dalam kitab Insan Hamil dan Nurjati, di sanalah maksiat-maksiat yang paling terbesar. Semenjak zaman Nabi Musa, itu maksiatnya terlalu tinggi. Nabi Nuh terlalu tinggi, Nabi Ibrahim
terlalu tinggi, Nabi Yusuf terlalu tinggi, Nabi Ibrahim terlalu tinggi nafsu-nafsu orang-orang kafir itu. Zaman-zaman sekarang alhamdulillah di Timur Tengah bisa dikendalikan hawa-hawa nafsu itu. Jadi seorang nabi-nabi itu diutus oleh Sang Pencipta atau Gusti Allah menyerangnya di tengah-tengah, yaitu maksudnya hati dan pikirannya yang diserang, bukan umat manusianya, bukan memeranginya. Yang diperanginya adalah hati dan pikirannya, supaya nafsu-nafsu itu mereda, supaya nafsu-nafsu itu mengecil dari orang-orang kafir itu. Karena di dalam Feja Perfa maknanya jalur, Wawo Jabarwa maknanya lingkungan. Gusti Allah mengutus seluruh nabi-nabi itu di dalam jalur-jalurnya, di dalam lingkungan-lingkungannya. Seluruh nabi yang ada di Timur Tengah itu udah jalurnya, udah lingkungannya, diturunkannya itu seorang nabi di tempat itu. Jadi seluruh umat manusia yang ada di sana itu semuanya ibaratnya itu sifat-sifat satu hewan, sifat-sifat binatangnya itu zaman dahulu kala itu tidak ada yang bisa menyetop, tidak ada yang bisa menghentikan kecuali utusan-utusan dari Sang Pencipta. Karena utusan-utusan dari Sang Pencipta lah maksiat-maksiat itu bisa terhenti, bisa rendah, karena utusan-utusan dari Sang Pencipta. Yang diutus itu seorang nabi-nabi. Karena seorang nabi-nabi itu bisa mengendalikan, bisa mengimbangi atas kemampuan-kemampuan orang-orang kafir itu. Jadi Sang Pencipta menurunkan di dalam jalurnya, di dalam lingkungannya itu tepat. Karena di Timur Tengah lah maksiat-maksiat, kemudorotan itu yang paling tertinggi. Bila di daerah itu tidak baik, pasti orang baik itu diturunkan. Contohnya itu supaya jelas. Karena di daerah Mekah lah banyak mudorot-mudorot, banyak yang tidak kebenarannya. Karena nabi-nabi semuanya diturunkan di Timur Tengah. Jadi seluruh nabi itu turunnya di Timur Tengah semua, turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam. Kalau Nabi Adam alaihi salam tidak tahu turunnya di mana. Tentang Siti Hawa, kalau di kitab Nurjati, di kitab Insan Hamil, itu di tengah-tengah bumi. Di tengah-tengah bumi itu tergantung perkiraan-perkiraan umat manusianya. Kalau menurut zaman-zaman sekarang, yaitu di Kalustiwa, di tengah-tengah bumi itu. Kalau menurut kitab Nurjati, menurut kitab Insan Hamil, tengah-tengah bumi itu tidak ada yang tahu juga kecuali Sang Pencipta. Makhluk itu tidak ada yang tahu di mana letak tengahnya. Tapi manusia itu perkiraannya adalah di Kalustiwa. Itulah perkiraan umat manusia. Tapi kalau kitab Nurjati dan kitab Insan Hamil menyatakan tengah-tengah bumi itu seluruh makhluk tidak ada yang tahu letak tengahnya kecuali Sang Pencipta, itulah yang tahu. Lalu dilanjutkan dengan Sinja Bersa ing satuhune. Lalu dilanjutkan tomati Gusti Allah gawe ing dalem. Lalu dilanjutkan dengan nunja berna ing saking Gustine. Ing satuhune ingsun itu maksudnya itu manusia. Tomati Gusti Allah gawe ing dalem.
yang bisa mengatur hati lan pikirannya itu adalah nun jaberna ing saking Gustine. Segala sesuatu hati lan pikiran umat manusia itu yang bisa mengatur ing dalam hatinya, ing dalam pikirannya, yaitu adalah Sang Pencipta. Segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia semuanya diketahui oleh ing saking Gustine. Karena ing saking Gustine itu adalah Gusti Allah. Ing saking Gustine itu adalah Sang Pencipta. Jadi segala sesuatu itu yang lebih tahu itu adalah ing saking Gustine, bukan umat manusia. Cuman kang gawe anehnya, saya bingung terhadap umat manusia zaman-zaman sekarang. Karena umat manusia bisa menentukan di sini ada pahala, di sini ada surga. Itu yang saya membingungkan. Karena di kitab saya yang bisa mengatur pahala, yang bisa mengatur tentang surga, itu adalah alif jaber a ing atasi Gusti, yang mengatasi segala sesuatu urusan hablum minallah atau hablum minanas, yaitu adalah ing atasi Gusti. Ing atasi Gusti itu adalah Gusti Allah. Ing atasi Gusti itu adalah Sang Pencipta. Bila umat manusia bisa mengetahui letak-letak surga, letak-letak pahala, berarti umat manusia itu kurang baik, kurang bagus, kurang benar di dalam perjalanannya. Seorang nabi, seorang habaib, seorang para alim ulama atau kiai atau ustadz itu tidak bisa menentukan tentang surga atau pahala. Yang bisa menentukan itu adalah ing atase Gusti, bukan makhluk-makhluknya seperti umat manusia itu. Umat manusia itu titel apapun itu tidak bisa mengetahui tentang surga, tentang pahala. Yang mengetahui adalah ing atase Gusti. Yang mengatasi segala sesuatu adalah Gusti, bukan umat manusia. Karena di dalam ainwin ing satu hune pangeran kang berhak yang menghaki tentang hablum minallah atau hablum minanas, yaitu adalah Sang Pencipta, yaitu adalah Gusti Allah, yaitu adalah ing Gustine. Tentang apapun, yaitu yang menghaki ing satu hune pangeran kang berhak segala apapun. Karena ing satu hune pangeran kang berhak itu adalah hakiki, hak yang pasti tentang apapun, tentang hablum minallah atau hablum minanas, itu yang menghaki adalah Sang Pencipta, adalah Gusti Allah, adalah ing Gustine, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Umat manusia titel apapun tidak bisa menentukan tentang surga, tentang neraka, tentang pahala. Tentang pahalanya sekian, tentang melakukan ibadahnya sekian. Itu semuanya tidak bisa. Yang bisa itu adalah ing saking Gustine. Yang mengetahui itu adalah ing saking Gustine, bukan umat manusia. Umat manusia itu hanya sekedar makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta, yang diciptakan oleh ing saking Gustine, yang diciptakan oleh Gusti Allah. Bila ada orang yang bisa menentukan pahalanya sekian, bila ada orang yang bisa menentukan surga nerakanya, berarti umat manusia itu salah besar. Berarti umat manusia itu bohong besar. Karena yang lebih tahu itu adalah Sang Pencipta. Yang mengetahui itu adalah Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Saya membingungkan juga bila surga ada di Mekah, bila surga ada di Madinah, bila surga ada di Ka'bah.
Bila surga, permohonan apapun adanya di Mekah, adanya di Ka'bah, adanya di Madinah, itu saya yang membingungkan tentang umat manusia zaman-zaman sekarang. Padahal surga, neraka itu bukan adanya di Mekah, bukan adanya di Madinah, bukan adanya di Ka'bah. Surga, neraka atau pahala itu adanya indirihnya, tergantung umat manusianya melakukannya bagaimana. Bila umat manusia bisa menentukan bahwa umat manusia bila berziarah haji, kalau mati di sana mendapatkan surga, bila haji mabrur lalu mendapatkan surga, itu berarti penafsiran umat manusia itu kurang baik, kurang benar di dalam perjalanannya. Tentang surga, tentang pahala atau neraka atau kebaikan, itu semuanya yang mengatasi itu adalah Inggustine, yang mengatasi itu adalah Gusti Allah, yang mengatasi itu adalah Sang Pencipta, bukan umat manusia. Tapi zaman-zaman sekarang umat manusia bisa berbicara tentang itu. Bila bab puasa, bila naik haji, itu bisa mendapatkan pahala selipat ganda, berkali-kali lipat. Itu siapa yang tahu umat manusia tentang pahala berlipat-lipat ganda atau kebaikan-kebaikannya? Umat manusia itu tidak ada yang tahu tentang lipatan-lipatan itu. Karena yang lebih tahu, yang mengetahui itu adalah Sang Pencipta, adalah Inggustine, adalah Gusti Allah. Bila umat manusia mengetahui tentang kebaikannya sekian derajat, sekian pahalanya, berarti umat manusia itu salah besar. Karena di dalam kitab Insan Hamil dan kitab Nurjati menyatakan bahwa umat manusia bila mengetahui tentang pahala atau tentang dosa atau tentang surga atau neraka, itu umat manusia berarti bohong besar. Umat manusia itu berarti salah besar. Karena yang lebih tahu itu adalah ing saking Gustine. Yang mengetahui itu adalah ing saking Gustine, bukan umat manusia, bukan makhluk-makhluknya. Umat manusia, titel apapun, titel nabi, titel sahabat, titel habaib, para alim ulama atau kiai atau ustadz atau orang awam, itu tidak bisa mengetahui tentang surga, tidak bisa mengetahui tentang neraka, tidak bisa mengetahui tentang pahala dan dosa. Karena umat manusia itu dianjurkannya mengikuti jalur-jalur yang diberi oleh Sang Pencipta. Sang Pencipta mengutus utusannya itu di jalurnya, yaitu disuruh melakukan kebaikan-kebaikannya. Bila umat manusia bisa mengetahui tentang kebaikan umat manusia, berarti umat manusia itu salah besar. Karena yang menilai itu bukan umat manusia, yang menentukan itu bukan umat manusia, yang menentukan itu adalah ing saking Gustine, yang menghaki itu ing saking Gustine, yang berkuasa itu ing saking Gustine, tidak ada yang lain. Karena di dalam kitab Nurjati dan kitab Insan Hamil menyatakan hakiki, hak yang pasti itu tentang hablum minallah atau hablum minanas, itu haknya Gusti Allah, haknya Sang Pencipta, haknya ing saking Gustine, bukan haknya makhluk-makhluknya, bukan hak-hak ya umat manusia. Umat manusia di dalam dunia ini hanya sekedar menjalankan perintah-perintah dari Sang Pencipta, bukan menilainya, bukan membijinya, bukan menentukannya. Karena umat manusia bila mati semua, antar siapa yang menilai? Bila udah kiamat kubro, bila udah tidak ada kehidupan di dalam dunia. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah,
Apakah umat manusia itu bisa menentukan tentang hari akhir? Ya. Apakah umat manusia itu bisa menentukan tentang surga dan neraka? Ya. Apakah umat manusia itu bisa menentukan tentang pahala dan dosa? Ya. Berarti umat manusia ini yang ada di pengawasan atau pengajian pada malam hari ini mendapatkan hidayah-hidayah dari Sang Pencipta, karena udah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Fikirkanlah saja inggiring umat manusia masing-masing. Bila umat manusia bisa mengetahui surga, bisa mengetahui neraka, bisa mengetahui pahala, bisa mengetahui dosa, berarti umat manusia itu titelnya apa di dalam dunia ini? Saya mau bertanya. Karena yang mengatur di dalam dunia ini adalah ing saking Gustine atau Gusti Allah atau Sang Pencipta, atau alif jabar a ing atasi Gusti. Yang mengatasi di dalam dunia ini semuanya adalah Sang Pencipta, tidak ada yang lain. Bila umat manusia bisa menentukan tentang hablum minanas dan hablum minallah, apakah itu benar para jamaah? Sekali lagi, para jamaah, apakah benar umat manusia bisa menentukan hablum minallah dan hablum minanas? Ya. Berarti para jamaah ini udah pintar karena mendapatkan hidayah-hidayah dari Sang Pencipta. Bila tidak mendapatkan hidayah-hidayah dari Sang Pencipta atau Gusti ada Gusti Allah, entar tidak bisa menjawab yang saya pertanyakan. Karena segala sesuatu umat manusia itu hidup karena Gusti, mati karena Gusti. Karena yang mengatasi hidup matinya itu adalah alif jabar a ing atasi Gusti. Jadi saya mau bertanya, apakah umat manusia itu selalunya hidup atau tidak? Tidak. Bila umat manusia mengetahui umat manusia itu tidak selalu hidup, pasti ada mati. Berarti para jamaah sekarang ini sudah mengerti sedikit demi sedikit. Kalau saya bilang banyak, entar salah kaprah. Karena kepintaran itu sedikit demi sedikit, tidak langsung banyak. Karena asal-usul umat manusia itu dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai 9 bulan. Ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi terdirinya umat manusia itu dari bertahap. Itu di dalam kitab Pancereng Urip dan Sejatine Urip. Bila umat manusia itu lahir, berarti sejatine urip. Bila belum lahir berarti pancereng urip, karena hidupnya di dalam rahim seorang ibu. Jadi segala sesuatu umat manusia itu bertahap tentang kemampuan apapun, tentang kebenaran apapun juga bertahap. Tentang kemampuan juga sedikit demi sedikit, tidak ada yang langsung jadi. Tentang perbuatan apapun itu tidak ada yang langsung jadi. Karena asal-usul umat manusia itu dari rahim itu sedikit demi sedikit. Lalu lahir sejatine urip. Lalu sedikit demi sedikit, lalu besar. Lahir itu di dalam dunia itu tidak ada yang langsung berlari. Tidak ada. Umat manusia itu lahir itu tidak ada yang bisa berbicara atau bergerak seenaknya, bisa berlari ke sana kemari, itu tidak ada. Umat manusia itu lahir di dalam dunia itu sedikit demi sedikit ingin berjalan, ingin berbicara juga sedikit demi sedikit,
ingin bergerak sedikit demi sedikit, ingin dewasa juga sedikit demi sedikit. Itu di dalam kitab Pancor Urip Sejatine Urip. Orang lahiran itu tidak ada yang langsung besar, tidak ada yang langsung tua, semuanya sedikit demi sedikit. Itu asal-usul umat manusia. Karena asal-usul umat manusia juga, bibit umat manusia itu sedikit demi sedikit. Contohnya, Nabi Adam alaihi salam itu terciptanya dari 4 inti. Inti tanah, inti nur, inti cahaya, dan inti api. Inti tanah nafsu, inti api amarah, inti cahaya kebaikan, inti nur itu kebijakan. Jadi di diri umat manusia itu dari 4 inti bibit umat manusia itu menempel ke kita semua ini. Karena di dalam kitab Pancor Urip Sejatine Urip menyatakan seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya memiliki amarah, semuanya memiliki nafsu, semuanya memiliki kebaikan dan kebijakan. Itu asal usulnya umat manusia, karena Nabi Adamnya terciptanya dari 4 inti, lalu menitis ke diri kita ini. Kalau bahan kita semua ini yang lahirnya di dalam dunia ini adalah nafsu dan keinginan. Karena nafsu dan keinginanlah kita semua ini tercipta di dalam dunia ini. Bila tidak ada nafsu dan keinginan, tidak akan terciptalah kita semua ini. Titel apapun, titel nabi, titel sahabat, atau para alim ulama, atau kiai, atau ustadz, atau habaib, semuanya terciptanya itu dari nafsu dan keinginan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan Nabi Adam dan Siti Hawa, kalau Nabi Adam terciptanya dari inti tanah dan nafsunya dan keinginannya Nabi Adam alaihi salam. Bila Nabi Adam alaihi salam terciptanya dari inti tanah, inti api, inti nur, dan inti cahaya. Inti nur kebijakan, inti cahaya kebaikan, inti tanah nafsu, inti api amarah. Jadi terdiri kita semua ini dari keinginan dan nafsu Nabi Adam alaihi salam. Seluruh turunan Nabi Adam alaihi salam sampai ke kita semua ini, dari kedua orang tua kita ini, bisa terciptanya kita ini adalah dari nafsu dan keinginan kedua orang kita ini. Dari nafsu kedua orang kita ini semuanya sudah tercipta kita semua ini. Tanpa nafsu, tanpa keinginan tidak akan bisa terwujud kita ini. Dan 4 inti itu mengikuti ke kita semua, dan 2 inti yaitu dari Siti Hawa juga mengikuti. Jadi ibaratnya umat manusia itu tergantung umat manusianya, apakah bisa mengendalikan tentang kebaikan, apakah bisa mengendalikan tentang hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu dari bahan Nabi Adam, amarah dari bahan Nabi Adam, kebaikan dan kebijakan dari Nabi Adam alaihi salam bahannya. Lalu menitis ke kita semua. Yang lahir di dalam dunia ini adalah titisan-titisan dari Nabi Adam alaihi salam. Bila yang lahir di dalam dunia ini karena hawa nafsunya, keinginan Nabi Adam alaihi salam, karena keinginan dan nafsunya karena Nabi Adam dan Siti Hawa, terciptalah kita semua ini yang ada di dalam dunia ini. Karena Nabi Adam alaihi salam permohonan-permohonannya itu selalu dikabulkan oleh Sang Pencipta, karena menginginkannya turunan-turunan dari Nabi Adam alaihi salam. Turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam itu
yang minggu lalu menceritakan tentang yang ke-90 kembar itu. Bila ada orang yang bisa mengetahui nama-nama dari yang ke-90 kembar itu, berarti umat manusia itu bohong besar. Karena Nabi Adam alaihi salam menunggu utusan-utusan dari Sang Pencipta, namanya apa? Menunggu perintah, namanya apa? Nama turunan-turunannya. Karena Nabi Adam alaihi salam dikasih nama oleh Sang Pencipta, Siti Hawa dikasih nama oleh Sang Pencipta. Jadi anak-anaknya itu menunggu nama dari Sang Pencipta. Sampai ke-90 kembar itu tidak ada perintah-perintah, tidak ada kabar berita namanya siapa-siapa. Lalu lahirlah yang ke-91, yaitu tidak kembar. Lalu Nabi Adam alaihi salam bermohon terhadap Sang Pencipta, ingin mengasih nama. Lalu terdengarlah permohonan-permohonan Nabi Adam alaihi salam. Lalu Sang Pencipta itu berbicara terhadap Nabi Adam alaihi salam. Hai Adam, kenapa kamu tidak mengasih nama atas anak-anakmu? Lalu Nabi Adam alaihi salam menjawab, ya Gusti, saya menunggu perintah dari Gusti. Apa namanya? Saya dikasih nama oleh Gusti. Pendamping saya kasih nama oleh Gusti. Berarti anak-anak saya ini menunggu perintah, namanya apa dari Gusti. Hai Adam, saya kira Adam mengerti tentang nama. Berarti Adam tidak mengerti. Berarti Adam patuh sama saya. Berarti Adam mempercayai saya. Ya Adam, saya kasih nama turunan-turunanmu. Cuman hanya satu yang saya nama kasih, yaitu yang tidak kembar, yaitu Nabi Sis. Sis itu satu. Jadi cuman hanya Nabi Sis lah yang dikasih nama oleh Sang Pencipta. Jadi yang ke-90 kembar itu, yang jumlahnya 180 itu, tidak ada yang tahu namanya apa. Karena di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Pancarep Sejati Nurib, di dalam kitab Insan Hamil, tidak menceritakan tentang nama-nama yang 180 itu. Yang 90 kembar itu tidak dicatat di dalam kitab saya, tidak ada namanya. Yang ada namanya itu adalah Nabi Sis. Bila ada orang yang mengetahui tentang anak-anak Nabi Adam, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, dan sampai yang ke-90, bila tahu namanya, berarti umat manusia itu bohong besar. Berarti umat manusia itu salah besar. Karena di dalam kitab Insan Hamil, kitab Nurjati, dan kitab Pancarep Sejati Nurib, tidak ada yang tahu tentang lahir kembar itu namanya siapa, yang ke-90 itu. Karena yang dikasih nama oleh Sang Pencipta itu hanya satu, yaitu Nabi Sis. Nabi yang lain itu tidak tahu namanya apa yang ke-90 kembar itu. Itu hanya Allah yang tahu, hanya Sang Pencipta yang tahu, hanya Gusti yang tahu. Nabi Adam tidak menceritakan namanya ini atau itu, tidak menceritakan di dalam kitab saya, tidak ada namanya. Bila ada orang yang bilang, ada yang bilang Kobal dan Kobil atau yang lainnya, berarti umat manusia itu bohong besar. Berarti umat manusia itu salah besar. Karena waktu itu tidak ada yang tahu tentang nama. Karena Nabi Adam alaihi salam itu saking patuhnya terhadap Sang Pencipta atau Gustinya atau Gusti Allah. Karena waktu Nabi Adam alaihi salam menyebutnya bukan Allah, menyebutnya bukan Sang Pencipta, menyebutnya adalah Gustine.
Padahal Gustine atau Sang Pencipta atau Gusti Allah atau Yang Maha Esa, Maha Agung, Maha Mulia itu aslinya sama. Karena Sang Pencipta itu bebas memanggilnya apapun umat manusia itu yang diciptakannya. Karena Sang Pencipta itu Maha Mulia. Sang Pencipta itu Maha Tahu. Sang Pencipta itu mengetahui tentang urusan-urusan umat manusia. Apakah memanggilnya ini, apakah memanggilnya itu terserah umat manusia. Jadi umat manusia itu dibikin oleh Sang Pencipta itu di dalam dunia ini dari hawa nafsu dan keinginan Nabi Adam dan Siti Hawa. Terciptanya seluruh nabi yang lahir di dalam dunia ini terciptanya dari nafsu dan keinginan kedua orang tuanya. Bila umat manusia tidak mempercayai tentang keinginan dan nafsu kedua orang tua, lalu terciptanya kita semua ini, berarti umat manusia itu lahirnya dari siapa? Terciptanya dari siapa? Bisa ada kita ini karena nafsu, bisa ada kita karena keinginan. Bila tidak ada nafsu dan keinginan, entar tidak terciptalah kita semua ini. Karena Sang Pencipta atau Gusti Allah itu tergantung umat manusianya menginginkannya tentang apa. Karena Allah itu Maha Tahu, Maha Mengetahui. Segala sesuatu apapun Allah itu Maha Mengetahui. Karena di dalam alif jabar a ing atase Gusti, yang mengatasi itu segala sesuatu adalah Gusti. Tentang hati, tentang pikiran, tentang perjalanan, dan tentang yang lain itu, yang mengatasi itu adalah Gustine. Yang menghaki itu ada Gustine, yang berkuasa itu Gustine. Jadi segala sesuatu tentang urusan manusia, tentang makhluk yang ada di dalam dunia ini, semuanya yang mengatasi itu adalah atase Gusti. Yang menghaki itu adalah Gustine. Yang berkuasa itu adalah Gustine. Bila ada umat manusia mengetahui tentang urusan hablum minallah atau hablum minanas, berarti umat manusia itu salah besar dan bohong besar. Lalu dilanjutkan dengan bejarabi, bikinan manusane. Lalu dilanjutkan hajarehi, satu alif ing perjalanan ikatan. Segala sesuatu bikinan umat manusia itu pasti ada ikatan-ikatannya dengan Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Karena umat manusia itu dibikin oleh Sang Pencipta dan Gusti Allah atau Gustine. Tidak ada yang lain. Apakah umat manusia itu bisa membuat umat manusia? Itu tidak mungkin, karena makhluk bisa menciptakan makhluk namanya manusia. Karena umat manusia itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, diciptakan oleh saking Gustine, diciptakan oleh Sang Pencipta, diciptakan oleh Gusti Allah. Karena di dalam Feja Perfa maknanya jalur, Wawa Jabarwa maknanya lingkungan. Umat manusia itu diciptakannya di dalam jalur dan lingkungan umat manusia. Karena umat manusia itu pasti ada jalur, pasti ada lingkaran atau lingkungan atau wujud. Karena di dalam wawa jabarwa maknanya lingkungan, wawa jarewi maknanya lingkaran, wawa fasewu maknanya wujud, fejabarfa maknanya jalur. Segala sesuatu umat manusia itu pasti ada jalurnya, pasti ada lingkungannya, pasti ada lingkarannya, pasti ada wujudnya. Umat manusia itu terciptanya di dalam dunia ini, yaitu di dalam alam rahim. Alam rahim itu ada jalur-jalurnya. Alam rahim itu ada lingkungannya, ada lingkarannya, ada wujudnya. Umat manusia itu terciptanya di dalam alam rahim itu.
Jadi umat manusia itu harus ingat bahwa yang menciptakan umat manusia itu adalah Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Gusti Ne, tidak ada yang lain. Bila umat manusia menyatakan bahwa saya bisa menciptakan umat manusia, berarti itu salah besar dan bohong besar. Karena di dalam bejarabi bikinan manusane hajarehi satu alif ing perjalanan manusane. Manusia itu pasti ada jalannya, ada ikatannya, ada bikinannya. Umat manusia bisa membikin umat manusia itu pasti ada jalurnya. Dari jalurnya wanita dan lelaki. Lalu entar bersatu di dalam lingkaran wujud. Entar umat manusia itu entar diwujudkan di alam rahim itu. Bila Sang Pencipta udah menjalankan perjalanan, udah menjalankan ikatannya, lalu diikatlah sel-sel tubuh lelaki dan sel-sel tubuh wanita. Itu diikat oleh Sang Pencipta. Lalu mengikuti jalur. Lalu di dalam lingkungan itu, di dalam lingkaran itu, lalu diwujudkanlah cairan-cairan itu. Lalu cairan-cairan itu berbentuk darah. Lalu cairan-cairan itu berbentuk daging. Lalu udah berbentuk daging sifat 3 bulan itu. Lalu dibentuk umat manusia di dalam 4 bulan itu. Lalu dikasih roh itu di dalam 5 jalan. Jadi umat manusia itu hidup di dalam rahim itu adalah 5 jalan, bukan 4 bulan, tapi 5 jalan. 4 bulan itu baru dibentuk sifat bentuk manusia nih. Kalau 5 jalan itu udah dikasih roh, lalu bergeraklah roh itu di dalam kandungan itu, di dalam lingkungan itu, di dalam lingkaran itu, di dalam wujud alam rahim itu. Wujudlah umat manusia, lalu ada jalurnya. Yang membentuk itu adalah perjalanan ikatan dari Sang Pencipta, Gustine atau Gusti Allah. Itulah yang bisa menciptakan umat manusia itu adalah Gusti Allah, bukan umat manusia. Bila ada orang yang menyatakan tentang umat manusia bisa menciptakan umat manusia, berarti salah besar dan bohong besar. Lalu dilanjutkan dengan jim jaberja jagananin manusane mimati Gusti Allah gawe Muhammad. Lalu dilanjutkan dengan ain tangon jaber an satu alif ing perjalanan ing saking Gustine, ing perjalanan ing saking Gustine. Umat manusia telah diciptakan oleh Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Harus memegangnya, yaitu huruf jim jaberja jaganane manusane. Jagane manusane itu adalah seorang nabi-nabi, itu utusan-utusan dari Sang Pencipta. Itu harus dipegang yang utama. Yang lebih utamanya itu adalah Sang Pencipta. Karena umat manusia itu tidak langsung mengetahui tentang Sang Pencipta itu. Yang mengetahui yang pertama kalinya adalah utusan-utusan dari Sang Pencipta, yaitu seorang nabi-nabi. Jadi umat manusia itu harus mengetahui tentang pegangannya, tentang yang dipegangnya. Umat manusia itu harus memegangnya yang pertama kalinya, yaitu adalah utusan-utusan dari Sang Pencipta, yaitu seorang nabi-nabi. Kita semua ini kaumnya orang Islam. Jadi para jamaah ini memegangnya ke Nabi siapa? Sekali lagi, para jamaah memegangnya ke Nabi siapa? Alhamdulillah, berarti para jamaah ini udah betul dan udah benar. Karena kita semua ini kaumnya, kita semua ini orang Islam. Karena yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah agamanya Islam.
Kita harus mengikuti ajaran-ajaran kayak Nabi Muhammad SAW, karena Nabi kita adalah kayak Nabi Muhammad SAW. Karena Sang Pencipta telah membuat kayak Nabi Muhammad SAW ini di dalam mimmati Gusti Allah gawe kayak Nabi Muhammad SAW. Berarti kita semua ini pengikutnya, berarti kita semua ini kaumnya. Berarti kita ini harus mengikuti ajaran-ajaran kayak Nabi Muhammad SAW. Itu yang diambilnya, yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Karena Nabi Muhammad SAW juga manusia. Karena di kitab Insan Hamil dan kitab Nurjati dan kitab Pancarurip Sejati Ning Urip, mimikum Muhammad, mimikum manusia. Karena Nabi Muhammad itu seorang manusia. Seorang manusia itu udah ditakdirkan, dikodratkannya, pasti ada benar, pasti ada salah. Jadi kita semua ini mengambilnya yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Lalu dilanjutkan dengan ain tangan jabar an satu alif ing perjalanan ing saking gustine ing gustine. Ing gustine telah menunjukkan terhadap kita semua ini bahwa kayak Nabi Muhammad SAW itu seorang utusan dari Sang Pencipta. Jadi kita ini harus mengikuti ajaran-ajarannya, tingkah laku dan perilakunya. Cuman yang diambil yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Jangan yang salahnya. Karena mimikum Muhammad memang manusia. Karena Nabi Muhammad itu seorang manusia. Manusia itu udah ditakdirkan, udah dikodratkannya, kadang baik, kadang tidak. Karena perjalanan umat manusia itu ada dua semua. Pada kesempatan malam hari ini, di dalam bulan Sya'ban ini, bulan Roah, kata para alim ulama atau kiai atau ustadz atau habaib, di dalam bulan ini ada buku-buku, pergantian buku-buku. Kalau di dalam kitab Insan Hamil dan kitab Nurjati dan kitab Pancarurip Sejati Ning Urip itu tidak ada buku-buku, adanya catatan-catatan. Catatan-catatan umat manusia itu udah dibawa semenjak lahir, udah dikodratkan, udah ditakdirkan. Umat manusia itu ada dua catatannya, yaitu baik dan buruk. Sampai akhir hayat pun tetap dua, baik dan buruk. Bila ada orang menyatakan tentang tiap tahun umat manusia itu berganti-ganti buku, berarti umat manusia itu salah besar. Berarti umat manusia itu bohong besar. Karena yang lebih tahu, yang mengetahui itu adalah alif jabar a ing atasi Gusti, yang mengatasi tentang hablum minallah, yaitu adalah Gusti, bukan umat manusia. Tapi saya yang membingungkan sekarang ini, umat manusia bisa menyatakan catatannya begini, tiap tahun harus ganti. Itu yang saya membingungkan. Lalu berpuasa sekian hari, entar bisa mendapatkan pahala, entar bisa melebur dosa, entar mendapatkan ampunan. Kalau di kitab saya itu tidak ada ampunan, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Adanya kebaikan, kebagusan, kebenaran di dalam perjalanannya. Bila umat manusia menjalankan perintah-perintah di dalam kitab-kitabnya, mau melakukan membaca Yasin, mau melakukan ibadah puasa, itu mendapatkannya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Tentang pahala atau tentang kebaikan dipasrahkan saja sama Sang Pencipta, karena yang mengatasi segala sesuatu apapun itu adalah Sang Pencipta, yang menghaki juga Sang Pencipta, yang berkuasa itu Sang Pencipta. Karena di dalam alif jabar a ing atasi Gusti, yang mengatasi tentang apapun itu adalah Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Bila umat manusia ada yang seperti itu, berganti-ganti buku, jangan dipercayai.
Lalu berpuasa entar mendapatkan ampunan sekian, jangan dipercayai. Karena di dalam kitab saya itu kebaikan itu jangan sekian. Saya melakukan kebaikan pasrah saja sama Sang Pencipta atau Ingkusna atau Gusti Allah. Jangan mengharapkan sesuatu. Karena tidak ada yang tahu tentang apapun tentang hablum minallah. Entar ditimbangnya, yaitu entar kalau udah kiamat kubro, entar tidak ada kehidupan di dalam dunia, lalu dikumpulkan di alam mahsyar. Yang udah mati dibangkitkan, lalu dikumpulkan di alam mahsyar, barulah timbangan itu muncul. Timbangan alam pertimbangan itu muncul kalau udah kiamat kubro, tidak ada kehidupan di dalam dunia ini. Lalu yang mati itu dibangkitkan, lalu dikumpulkan di alam mahsyar, barulah diketahui timbangan umat manusia itu. Apakah ini baik, apakah ini buruk, apakah ini nikmat, apakah ini sengsara. Itu tergantung timbangan itu. Bila nikmat, Anda mendapatkan surga. Bila tidak nikmat, berarti mendapatkan neraka. Itu yang sudah ditakdirkan, dikodratkan oleh Sang Pencipta. Bila umat manusia itu mengetahui tentang itu, berarti umat manusia itu bohong besar dan salah besar. Karena perjalanan yang saking husni itu bisa mengatur tentang hablum minallah dan hablum minanas. Bila umat manusia bisa menyatakan hablum minallah begini, hablum minanas begini. Cuman yang lebih aneh itu kebanyakan zaman sekarang bisa mengetahui tentang hablum minallah. Cukup sekian saja pengawasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bila yang ada mau bertanya, silakan, saya kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Di sini dijelaskan surga itu bukan di Mekah, Madinah atau rumah haji. Lalu untuk apa rukun Islam yang kelima itu dikatakan di Mekah, di Madinah, rumah haji? Sedangkan makna dari haji itu sendiri apa? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab, surga tanpa pahala itu tidak ada di Mekah, tidak ada di Madinah, tidak ada di Ka'bah. Surga atau pahala itu tergantung dirinya, tergantung perbuatannya. Apakah perbuatan baik itu harus di Ka'bah? Apakah perbuatan baik itu harus di Madinah? Jadi saya mau bertanya kepada para jamaah. Jadi perbuatan kebaikan itu apakah harus di Mekah, di Madinah atau di Ka'bah? Di semua tempat. Sekali lagi, apakah perbuatan baik itu harus di Mekah atau Madinah atau di Ka'bah? Di semua tempat. Berarti para jamaah ini udah mengerti. Karena tentang kebaikan itu tergantung dirinya, tergantung perbuatannya. Tidak harus di Mekah, tidak harus di Ka'bah, tidak harus di Madinah. Itu di semua tempat umat manusia tidak bisa. Kalau umat manusia bisa melakukan perbuatan baik di selain tempat, apakah umat manusia itu dinilai? Itu pasti dinilai, bukan di Ka'bah saja. Jadi perbuatan baik itu tidak di Ka'bah, atau tidak di Mekah, atau tidak di Madinah. Perbuatan baik itu semuanya ada di semua daerah, ada di seluruh alam dunia ini.
Semuanya perbuatan-perbuatan umat manusia itu semuanya dinilai tentang kebaikannya. Beradanya di mana, tempatnya di mana, itu pasti dinilai. Kalau tentang pahala, kalau tentang surga, itu yang lebih tahu adalah dirinya dan Sang Pencipta. Karena pahala itu yang dilipat gandakan kebaikannya. Bila surga itu kenikmatan dirinya, yang lebih tahu itu dirinya. Tergantung kenikmatannya tentang apa, tergantung kebaikannya tentang apa, itu tergantung dirinya semua. Di semua tempat itu pasti ada, di semua tempat itu pasti diperbolehkan berbuat baik itu, tidak menjalankan atau menjalankan. Bila umat manusia menjalankannya harus di Mekah atau Madinah atau Ka'bah kebaikannya, berarti itu tidak benar. Karena kebenaran itu di seluruh Nusantara, di seluruh alam dunia, di seluruh alam semesta. Itu bukan di Ka'bah, Madinah atau Mekah. Jadi tentang surga dan pahala itu tergantung dirinya, tergantung Sang Pencipta. Karena yang lebih tahu itu Sang Pencipta, yang mengetahui itu Sang Pencipta. Tentang rukun Islam, yaitu berhaji. Umat manusia berbondong-bondong ke sana, yaitu aslinya, yaitu berziarah. Aslinya itu berziarah, aslinya itu mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan mengharapkan surga, bukan mengharapkan pahala aslinya. Tapi zaman-zaman sekarang dibengkokkan dengan landasan surga, dengan landasan pahala. Bila berziarah haji ke sana, lunga haji ke sana, entar embel-embelnya mendapatkan surga, entar embel-embelnya mendapatkan pahala yang besar. Mana mungkin umat manusia mengetahui tentang hablum minallah, tentang surga, tentang pahala. Yang lebih tahu itu adalah Gustine, yang lebih mengetahui adalah Gustine, bukan umat manusia, bukan kitab-kitabnya, bukan nabi, bukan para sahabat, bukan para habaib, bukan para alim ulama atau kiai atau ustadz atau orang awam. Yang lebih tahu itu adalah Sang Pencipta. Yang lebih tahu itu adalah Gustine. Yang lebih tahu itu adalah Gusti Allah tentang surga dan pahala. Itu saja yang saya jawab. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, kenapa negara Indonesia saja kalau orang berangkat haji, kalau pulang dari sana dipanggilnya haji, dan apa artinya haji itu? Ya, itu aja pertanyaan dari saya. Ya, saya jawab. Maksudnya orang Indonesia kebanyakannya berhaji itu kebanyakannya ingin nota, kebanyakannya ingin disanjung. Jadi nabi-nabi itu kebanyakannya bila berziarah haji itu semuanya menginginkan ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan berziarah ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tentang berziarah ke tanah suci Mekah. Bila seluruh negara itu tidak ada yang dinamakan haji bila ziarah ke Mekah, hanya Indonesia saja. Itu maksudnya
bila orang Indonesianya mengetahui tentang makna haji. Haji itu jalan yang satu, yaitu yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Lalu memegangnya iman, takwa, tawakal. Kalau umat Islam udah berziarah ke sana, udah berketemu ke makam Nabi Muhammad SAW, itu harus memegangnya iman, takwa, tawakal. Ing perjalanannya yang diatur oleh Sang Pencipta itu harus diimani, diyakini, dijalankan, ditekuni. Jadi maknanya haji itu jalan yang satu, haji, jalan yang satu, yaitu yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Dan harus mengimani, iman, takwa, tawakal, bahwa saya ini iman, meyakini bahwa saya ini harus benar bila udah ziarah ke sana. Bahwa saya ini harus menjalankan perintah-perintah, karena takwa itu menjalankan perintah-perintah. Lalu tawakal itu ketekunan terhadap umat manusianya bila udah berziarah haji. Bila umat manusia udah berziarah haji lalu pulang, robalah sifat-sifat yang jelek diganti dengan sifat-sifat yang baik. Bila tentang ibadah dulunya kurang, lalu digiatkanlah ibadah-ibadah itu. Bila sholatnya ibaratnya masih selang cebo atau benang telon, kadang melakukan kadang tidak, setelah berziarah haji ditekunilah, digiatkanlah ibadah-ibadah itu. Bila umat manusia mengetahui tentang haji, itu antar robalah umat manusia itu kalau udah mengerti tentang maknanya haji. Haji itu jalan yang satu, yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Iman, takwa, tawakal itu dijalankan semua. Tapi zaman-zaman sekarang bukan mengambilnya tentang itu. Kebanyakannya mencari nota, kebanyakannya mencari nama, kebanyakannya mencari wah-wahan. Itulah kebanyakan masalah haji zaman sekarang, tidak mengerti tentang maknanya haji. Jika orang Islam saja yang mendapatkan surga, apakah orang Kristen juga mendapatkan surga? Segitu aja. Bila tentang surga itu adik bertanya, orang Islam saja mendapatkan surga, orang Kristen mendapatkan surga juga. Berarti umat manusia itu tergantung perbuatan umat manusia. Kunci di dalam dunia ini tergantung perbuatan umat manusia, bukan tergantung agamanya, bukan tergantung kitabnya. Segala sesuatu perbuatan umat manusia itu adalah kunci yang utama. Karena agama-agama itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat itu umat manusianya. Kitab-kitab juga tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat itu umat manusia. Makhluk namanya manusia, siapapun, apakah itu beragama Islam, apakah itu beragama Kristen, apakah itu beragama Buddha dan Hindu, apakah itu beragama keyakinan. Kalau menurut di kitab saya, yaitu kitab Insan Hamil dan kitab Nurjati, seluruh umat manusia itu dipastikan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan
dipastikan mendapatkan kesengsaraan. Karena penentuan umat manusia itu bukan karena agamanya, bukan karena kitabnya. Penentuan umat manusia seluruh dunia itu tergantung amal perbuatannya, tergantung perbuatannya. Bila penentuannya tergantung agama Islam contohnya, atau agama Hindu, Buddha, Kristen, dan keyakinan. Bila umat manusianya, contohnya orang Islam saja. Kalau umat manusia namanya orang Islam berbuat, contohnya di pondok pesantren lah supaya jelas. Di pondok pesantren itu kiainya menggagahi memakan anak didik, apakah itu dinyatakan benar? Dipastikan salah besar. Orang Kristen juga bila menggagahi dan makan anak didik juga sama, tidak benar dan tidak dibenarkan. Orang Hindu, orang Buddha, orang keyakinan, semuanya bila perbuatannya seperti itu pasti disalahkan. Apakah seperti orang itu harus masuk surga ataukah mendapatkan kenikmatan? Mana mungkin Sang Pencipta itu mengasih kenikmatan terhadap orang-orang bejat seperti itu. Jadi saya kasih contoh cuman itu. Seluruh agama, seluruh kitab itu tidak ada gunanya bila umat manusia itu melakukannya, menggagahi atau memakan anak didik. Seluruh agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen atau kitab-kitab yang lain itu pun tidak ada gunanya bila perbuatannya itu tidak benar. Karena yang menjadi kunci utama umat manusia itu adalah amal perbuatan umat manusianya itu bukan karena agamanya, bukan karena kitabnya. Kalau orang Islam atau orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha atau orang keyakinan apakah mendapatkan surga? Itu iya, bila umat manusia itu melakukannya kebaikan, kebenaran, kemuliaan di dalam hidupnya, lalu memegangnya iman, takwa, tawakal. Iman, takwa, tawakal itu bukan miliknya orang Islam saja. Karena orang Islam itu entar terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Entar yang diterima itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Isinya ahli sunnah wal jamaah itu iman, takwa, tawakal. Siapa yang iman, takwa, tawakal itu pasti mendapatkan surga. Tentang agama lain pun juga begitu. Bila iman, takwa, tawakal itu dipastikan mendapatkan surga. Berarti surga-surga itu bukan milik golongan-golongan. Surga-surga itu milik semua orang yang ada di dalam dunia ini. Karena di dalam dunia ini dipastikan umat manusia itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesengsaraan. Kuncinya umat manusia itu adanya di tingkah laku perilaku. Bila umat manusia itu tingkah lakunya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya, itu dipastikan mendapatkan kenikmatan atau surga. Bila umat manusianya tingkah lakunya tidak baik, tidak bagus, tidak benar ing dalam perjalanannya, berarti umat manusia itu mendapatkan kesengsaraan atau neraka. Hanya itu saja yang saya jawab. Siapa lagi? Bila tidak ada yang mau bertanya, dilanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa tuhrina mana Muhammad wa sallim wa rujawwa wa barakah wa ta'ala rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kama jalla rabbana bisultanik Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi jami'il ahwali wal afat wa turkuna bi jamal hajat wa durmi bi jami'i syaat wa turkuna bi hadratil darajat wa dhikra sabqatan fil hayat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati beradi bersekilang wa umurina wa salamati beradi bersekilang wa umurina wa salamati beradi bersekilang wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.